Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah pokoknya sih buat teman-teman teman-teman Mubadalaat.id. Saya bukan kedatangan ya, tapi ini kebetulan bertemu di acara Halaqah Kubroknya KUPI. Tempatnya ini asik banget, ini keren, ini di UIN Suka, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk ngobrol sama seorang perempuan yang sangat inspiratif, yaitu Kak Ainun Jamilah, atau dikenal di media sosialnya itu Cadar Garis Lucu. Oke, di kesempatan ini saya pengen mengulik kali ya pengen tahu, ngepoin Kak Ainun seperti apa sosok Ainun sehingga terhadap pemikiran-pemikiran, bahkan beliau menjadi tokoh penggerak lintas iman. Oke, apa kabar Kak Ainun? Sehat ya? Makasih sebelumnya Kang Dul. Ya. Assalamualaikum teman-teman Mubadalah. Ya. Saya juga perlu mendisklaimer di awal bahwa saya tidak mewakili siapa-siapa terlebih dahulu. Saya hanya mewakili pandangan pribadi gitu. Dan ketika saya ditanyakan ini gimana nih kok bercadar gitu, tapi inklusif, tapi moderat dan lain sebagainya. Sebenarnya juga kata tapi inklusif tapi apa itu juga kurang tepat untuk saat ini ya. Karena ya itu akan terus melanggengkan stigmatisasi bahwa perempuan bercadar tidak sama dengan inklusif, perempuan bercadar tidak sama dengan moderat. Padahal perempuan bercadar ya juga bisa moderat, ya juga bisa inklusif. Karena inklusivitas moderat itu kan di pikiran ya. Ya, betul. Sementara cadar kami ya di pakaian di luar gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya sangat kompleks alasannya Kang. Dan tapi yang mungkin perlu saya highlight dan selalu saya highlight adalah pengalaman kurang menyenangkan karena saya seorang perempuan. Jadi perempuan mendapatkan kekerasan hanya karena dia menjadi perempuan, itu juga saya alami, yaitu pelecehan seksual. Ya. Dari situ berangkat, tetapi kemudian memang banyak sekali juga alasannya. Tetapi itu menjadi alasan yang pertama dan utama kenapa saya kemudian memutuskan untuk bercadar. Pertanyaan krusial ketika saya mendapatkan pelecehan seksual sebelum saya bercadar adalah, kok saya sudah berjilbab besar, saya sudah bergamis, saya sudah cukup menjaga diri semaksimal saya mampu, tapi kok masih menjadi korban pelecehan ya? Salah saya di mana lagi gitu? Apalagi yang harus ditutupi? Mau bagaimana lagi ini perempuan dikurungnya gitu? Itu yang menjadi pertanyaan reflektif ketika saya awal-awal memutuskan untuk bercadar. Sehingga mungkin karena pada saat itu paradigma saya ya memang salah perempuan ketika ketika kami menjadi korban pelecehan, merasanya ya emang salah perempuan gitu. Dan saya masih menginternalisasi itu pada saat itu di 2015 gitu, sehingga mungkin karena saya belum bercadar kali ya. Kalau gitu coba deh saya bercadar, siapa tahu orang-orang yang melecehkan itu sudah karena melihat saya menutup diri, saya menghormati tubuh saya, mungkin tidak akan ada lagi pengalaman-pengalaman itu gitu. Saya bisa merasa lebih aman mengakses ruang publik, berada dimanapun dengan saya bercadar, saya bisa lebih terlindungi. Asumsi awalnya begitu. Nah, saya memutuskanlah untuk bercadar, tapi bukan model seperti hari ini teman-teman lihat ya. Saya bercadar seperti pada umumnya teman-teman bercadar ya, serba hitam ya, dengan kerudung sampai mata kaki. Dan saya merasa di awal-awal saya sudah aman nih. Orang-orang yang sebelumnya itu, oknum-oknum yang sebelumnya melecehkan saya, dan itu di tempat, kalau bisa dibilang tempat majelis, orang-orangnya ada di sana, dan ketika saya datang dengan cadar saya di sana di awal-awal, oke nih, aman. Karena mungkin mereka juga masih, loh, Ainun kok sekarang sudah bercadar gitu. Mereka mempertanyakan dan lain sebagainya. Ada respon dari pihak sekeliling kita gitu ya. Iya, karena di tempat itu hanya saya sendiri yang bercadar. Karena ya itu saya mendapatkan pengalaman itu, sehingga saya memutuskan mungkin kalau saya datang dengan bercadar saya sudah merasa lebih terlindungi. Untuk memproteksi diri diri. Ternyata rasa aman yang saya terima ketika saya awal bercadar itu hanya berlangsung beberapa bulan, 3 sampai 5 bulan kalau nggak salah.
Dan setelah itu tetap saja menjadi korban pelecehan dengan model yang berbeda. Gitu. Sehingga itulah yang mengantarkan saya pertanyaan, refleksi, dan sampai kemudian pada jadi apalagi ya sebenarnya perempuan itu harus gimana lagi gitu. Kekecewaan saya terhadap, saya perlu jujur bahwa saya sempat memiliki kekecewaan terhadap agama, terhadap doktrin-doktrin yang selama ini saya yakini bahwa ketika perempuan sudah menutup tubuhnya itu sebenarnya harusnya aman dong gitu. Harusnya sudah tidak mendapatkan pelecehan lagi gitu. Ternyata kok kenyataannya enggak gitu. Akhirnya saya terus mempertanyakan itu selama bertahun-tahun, 1, 2, 3 tahun, dan alhamdulillah saya ada hari ini bertemu dengan Kang Dul, bertemu dengan teman-teman, ada di jaringan KUPI, menjadi bagian kecil daripada gerakan yang begitu besar tentang bagaimana membumikan nilai-nilai keadilan baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Dan saya akhirnya mendapatkan jawaban dari Buya Husein, dari Bu Nyai Nur, dari Kiai Fakih, bahwa ternyata bukan salahmu Ainun, bukan salah tubuhmu Ainun, itu salah mereka yang pikiran memikirkan tentang tubuhmu. Iya, menarik. Gitu. Iya. Kak Ainun sekarang sudah dalam posisi berjejaring ya, dalam lingkup besar di KUPI, lalu ada Gus Durian yang menjadi tempat Kak Ainun berkarya atau dakwah lah ya. Sebetulnya apa semangat itu untuk berdakwah dengan tokoh lintas iman, dengan apa yang katalog kajian tauhid, teologi dan ekologi itu kan menarik nih ya, diramu menjadi salah satu kajian. Nah itu semangat apa menyebarkan nilai-nilai itu Kak Ainun? Iya. Jadi yang seperti yang sudah saya bagikan di grup kecil kami kemarin ya, bahwa ini tuh menjadi ya mungkin kalau dibilang coping mechanism dari perjalanan saya belajar selama 10 tahun saya bercadar dan bergumul dengan mulai dari isu dialog antar iman, lalu kemudian saya menjahit isu dialog antar iman ini ke isu perempuan, melihat bagaimana perempuan di dalam agama-agama pergumulannya apakah sama dengan saya sebagai muslim atau ada perbedaan di teman-teman Kristen misalnya atau teman-teman Hindu yang perempuan gitu. Dan setelah dari situ ternyata agak mirip nih bahwa ketimpangan gender itu juga ada di berbagai agama gitu. Nah, dari dialog antar iman ke isu perempuan akhirnya saya menemukan titik tuju saya untuk saat ini tuh di isu ekologi, di mana ini menjadi isu yang harus dimasifkan, sudah sangat urgent karena banyak sekali mengambil korban. Dan saya merasakan di teman-teman di dialog antar iman dan teman-teman di isu perempuan itu bisa ketemunya di isu lingkungan. Di isu ekologi menjadi pintu masuk menjadi pintu masuk karena lingkungan nggak membawa sesuatu gitu ya, lebih aman gitu ya, tendensi agama, nggak ada tendensi latar belakang apapun gitu apapun mau kamu laki-laki perempuan dari berbagai usia semua harus merespon isu ekologi ini gitu. Maka muncullah katalog kajian tauhid dalam kurung teologi dan ekologi. Sekarang udah kajian kedua. Jadi memang baru banget ini ada, dan ini menjadi salah satu program khas kami di Gus Durian Makassar. Gitu. Baik. Jadi bahwa keimanan itu perlu merespon betul. iklim. Bahwa betul. tanggung jawab keimanan kita itu sama dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Orang-orang adat di Papua hutan atau itu sebagai ibu begitu. Itu adalah ibu kita dan kita perlu membela itu. Oke, Kak Ainun, ini saya menyangkut soal ekosistem pertemanan di daerah sekitar. Pasti kan bukan hal mudah ya untuk beradaptasi. Begitu bagaimana Kak Ainun lingkaran ekosistem pertemanan atau keagamaan yang begitu kuat di Makassar? Tantangan untuk berdakwah lewat media sosial begitu, berdakwah di komunitas Gus Duriannya. Itu seperti apa Kak Ainun? Mungkin saya akan merecall memori yang baru sekali terjadi dan itu cukup mengerikan mungkin ya untuk perjalanan saya ternyata. Jadi ketika saya mendakwahkan ini Kang, dan saya diberi ruang oleh
mubalik laki-laki. Jadi keberpihakan mubalik laki-laki terhadap isu-isu perempuan atau keterwakilan suara perempuan ada di ruang agama itu sangat diperlukan. Dan saya punya kawan sekaligus guru juga di Makassar yang memberikan ruang itu di bulan Ramadan tahun kemarin. Naiklah saya di mimbar karena undangan. Jadi bukan saya menawarkan diri, undangan, dan itu memang jamak. Kami di Makassar itu jamak perempuan-perempuan ada di mimbar taraweh. Mubalik perempuan ada di mimbar taraweh menyampaikan ceramah ya, bukan khotbah, karena kita perlu membedakan nih definisi khotbah dan ceramah. Iya, jadi saya diberi ruang untuk berceramah, mengisi ceramah tarwih di bulan Ramadan kemarin, dan yang saya sampaikan itu full tentang ekologi. Tidak ada sama sekali saya menyangkut pautkan dengan gender gitu ya. Iya, isu yang selama ini orang isu perempuan lah ya. Anti atau apa begitu. Nah, saya sampaikan tentang bagaimana tanggung jawab keimanan kita terkait dengan apa yang kita bisa upayakan untuk mencegah semakin memburuknya krisis iklim. Itu yang saya sampaikan. Tapi ketika saya share, saya memang menyatakan di situ bahwa ruang-ruang bulan Ramadan dengan penuh nilai kesetaraan. Penuh nilai kesetaraan karena saya pikir perempuan juga sudah bisa nih naik ke mimbar tarwi, ceramah tarwi dan menyampaikan urgensi ekologi. Tapi yang saya dapatkan adalah serangan. Dianggap tidak pantas, dianggap perempuan berbicara soal ekologi nggak pantas. Karena mungkin saya bercadar mungkin ya Kang. Jadi mungkin itu dianggap kok perempuan bercadar di mimbar tarwi dan ada jamaah yang laki-laki. Mungkin untuk sebagian teman-teman boleh untuk tidak sepakat tentu saja. Tetapi konteks kami di Makassar, kami sudah sangat terbiasa dengan ulama-ulama perempuan secara jenis kelamin itu ada di atas mimbar tarawih dan menyampaikan hanya karena saya bercadar dan itu dianggap tidak pantas. Saya pikir ini salah satu juga bentuk diskriminasi terhadap saya hanya karena saya bercadar. Kenapa saya tidak boleh menyampaikan pikiran-pikiran saya yang itu sama kok dengan teman-teman, dengan mubaligah dengan mubaligah perempuan yang disampaikan gitu. Sip, menarik. Itu tantangannya, di media sosial dan tantangan secara langsung. Tetapi saya juga perlu menyampaikan best practice-nya. Jamaah pada hari itu sangat senang. Meskipun ada yang menentang. Yang menentang itu di media sosial. Karena saya upload foto saya gitu. Tetapi jadi dan itu teman-teman yang mengatakan hal yang sama bahwa biasa kok perempuan ngisi ceramah tarawih, ada kok dari dulu di kampung kami ada kok. Jadi saya merasa kenapa ini begitu bermasalah sementara sudah banyak praktek yang lain? Apa mungkin hanya karena saya bercadar ya begitu? Gitu. Menyikapi fenomena media sosial dan realitas di masyarakat ya. Tadi kan yang mendukung itu justru ketika kita berhadapan di offline gitu jadi ya. Jadi secara langsung ibu-ibu majelis taklim pada saat itu, bapak-bapak majelis taklim juga mengatakan, Mbak, ini isu yang sangat penting dan belum ada penceramah yang benar-benar spesifik membahas soal pengolahan sampah bagaimana kita sebagai orang yang beriman harus seperti apa relasinya dengan alam begitu. Menyikapi fenomena itu seperti apa Kak Enan? Misalnya di media sosial itu ribut nggak jelas gitu. Nah Kak Enan kan berpengalaman berdakwah di media sosialnya, di media sosial gitu. Hari ini punya pengalaman apa? Wah, itu satu pergumulan yang khusus sebenarnya. Karena cukup unik karena kita sekarang punya dua ruang ya. Tidak hanya ruang secara langsung tapi ada ruang maya yang tubuh digital kita juga rentan untuk dilukai di sana begitu. Dan cara saya menghadapi ya struggling seperti teman-teman pada umumnya sih Kang, kayak merasa dihakimi tentu saja. Serangan psikologis itu cukup berat saya alami gitu, sampai kemudian saya perlu tidak mengakses bantuan psikologi secara profesional, tapi kawan-kawan di jaringan yang punya kapasitas mendampingi secara psikologis itu adalah kawan saya ketika saya harus berhadapan dengan, karena Kang Dul juga mafhum mungkin ya, ketika teman-teman yang menjadi aktor di dunia maya itu rentan sekali mendapatkan kekerasan, maka
dia perlu support yang lebih Oke. sebenarnya gitu, dan alhamdulillahnya Ya. saya mendapatkan support itu Oke. dari teman-teman jaringan KUPI juga, Hmm. dan itu tidak lantas membuat saya mundur. Jadi kita mundur permanen ya Kang ya. Ya, Karena ya, saya ya. sudah sempat mengopsikan itu waktu Oh, itu. punya pilihan itu. Iya, aduh capek ya ternyata, Oh. aduh kok begini ya respon orang, Iya, iya, iya. padahal Oke, oke, oke. ya itu di dalam kepala kita ya ini hal baik loh yang kita mau galakkan, tapi kok respon orang. Tapi ya balik lagi kata teman-teman, kamu tidak bisa mengendalikan respon orang terhadapmu, begitu. Yang Ya. bisa kamu kendalikan adalah dirimu. Betul, Bagaimana betul, kamu betul. merespon hal-hal yang negatif itu. Hmm. Jadi mundur dulu, ambil waktu, ambil jeda. Sempat break berarti ya. Sempat break nafas dulu. Saya harus menghubungi Butuh beberapa kawan kekuatan untuk gitu ya. saya Oke. dikuatkan kembali, termasuk beberapa bunyai juga ikut menguatkan saya ketika saya mendapatkan serangan. Kamu nggak salah Ainun, yang kamu sampaikan itu udah benar. Cuman Oke, memang ya ada respon, support system di belakang ada itu support ya. bunyai-bunyai juga Hmm. cukup menguatkan bahwa itu hal yang wajar yang kamu sampaikan, yang kamu lakukan sudah benar, tapi bahwa ada respon seperti ini nggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran. Tapi nggak lantas membuat kamu mundur, karena ketika kamu mundur ya suara negatif itu yang menang. Ya, betul. Jadi akhirnya saya balik lagi setelah pemulihan dan ayo tetap berdakwah. Oke, Kak Ainun, ini banyak teman-teman yang saya kira punya keresahan yang sama ya, soal bagaimana ekologi yang sekarang terjadi bencana alam di mana-mana begitu. Iya. Di generasi teman-teman sekarang, generasi apa ya? Generasi Z menuju ke alfa itu apa sih betulnya yang harus kita lakukan begitu? Karena kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan iklim lah, kira-kira begitu ya. Ada perubahan iklim dan beradaptasi iklim. Seperti apa sih langkah-langkah menuju atau kajian apa saja yang di katalog itu untuk menyadarkan kita semua peduli terhadap ekologi. Iya. Jadi seperti salah satu anatomi gerakan KUPI ya, kami bergerak di kepalanya, di paradigma, di perspektif. Karena di Makassar sendiri bahkan untuk kapasitas memilah sampah aja itu kami belum, Kang, masih tertatih-tatih, sehingga yang paling sering kami garap ya memang di paradigmanya dulu, di perspektif dulu, di kesadaran awareness-nya dulu, ya, awareness kayak An-Nazofatu minal iman itu kan udah populer banget ya. Iya, sampai anak TK juga hafal. Sebagai daripada iman, tapi itu hanya bisa dilafalkan. Tapi apa kasih daripada An-Nazofatu minal iman itu apa? Bukan hanya ketika kita mau sholat kita bersihkan itu tempat sholat kita, tapi semua lingkungan kita perlu kita bersihkan, perlu kita rawat, perlu kita hargai sebagai satu kesatuan relasi gitu. Dan itu yang ada di katalog yang kami galakkan. Bagaimana tadi juga soal terminologi bencana alam, itu kami udah ubah itu menjadi bencana keserakahan manusia, bencana krisis iman manusia, yang kita semakin maju zaman, ternyata kesadaran kita terhadap tanggung jawab ekologi, terhadap tanggung jawab keimanan kita tipis, itu semakin berkurang gitu. Apa ini? Oke, problem menarik. gitu. Menarik. Jadi di katalog itu yang kami galakkan mulai dari paradigma kesadaran, membangun kesadaran ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, remaja, Gen Z, Alpha, harus banget untuk udah melek dengan isu ekologi. Betul. Tapi kan apa aku harus demo kan gitu ya? Harus demo, apa semua harus bikin konten? Enggak. Lakukan itu sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Karena kalau mau nunggu berkapasitas dulu, nunggu kita di parlemen dulu, itu waktu yang panjang. Gitu. Tapi semua orang punya peran, semua orang mengambil peran, dan disitulah gerakan kolektif kita bisa berkembang. Oke. Wah, menarik sekali. Hari ini kita dapat pengetahuan banyak dari apa yang dilakukan di Kak Ainun, di Cadar Garis Lucu, di kajian katalog, bahwa kita jangan menunggu, tapi kita harus menjemput apa yang bisa lakukan. Benar. Untuk di diri kita sendiri, lalu di keluarga begitu, dan lebih lanjut di komunitas begitu ya, untuk kita tetap berlanjut. Kita tetap berlanjut keberlangsungan hidup ini yang sehat. Karena kita ingin mewariskan lingkungan yang baik, tentu saja untuk mungkin
Ainun nggak bisa menikmati apa yang aku bicarakan ini, Kang. betul. Tapi Ya. anak-anak kita nanti, anak-anaknya teman-teman, Ya. anak-anaknya Generasi Kang Dul, berikutnya ya. itu yang akan merasakan buah dari bapak saya memperjuangkan ini ya, Ibu. Terima kasih Kak Ainun. Kalau teman-teman pengen tahu kegiatan Kak Ainun bisa lihat di mana? Di Instagram, Mhm. di @sadar_lucu sama @haininun. Oke, boleh ya teman-teman follow gitu ya. Oke. Sip. Teman-teman silakan follow Sadar Garis Lucu. Dan kalau akun saya secara pribadi @haininun. Itu di Instagram semua Di ya. Instagram Kalau di platform semua. lain kayak di YouTube gitu kajiannya ada nggak? Nggak ada. Kalau Nggak di ada ya? YouTube keywordnya ya Cadar Garis Lucu atau Ainun Jamilah aja. Itu ada beberapa podcast oke. yang sudah saya isi dengan berbagai isu. Oke, sip, menarik. Terima kasih Kak Ainun sudah berbagi di mubadala.id. Iya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.